perselingkuhan yang terjadi di antara murid dan dosen. Sebenarnya si murid tidak mengetahui kalau wanita itu adalah dosennya sendiri. Setelah mengetahui kalau wanita itu seorang dosen di kampusnya, apakah hubungan perselingkuhan itu akan berlanjut? Itulah sinopsis dari film Kalikot yang dirilis di bulan Maret ini di tahun 2024. Hayo, pasti pada nyari alamat link filmnya ya. Daripada penasaran, Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film Kalikot. Sebelumnya siapkan kursi dan rapikan meja kalian. Nikmati alur cerita filmnya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Film pun dimulai. Kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Arnel, yang bekerja di bengkel Paman BJ. Sebenarnya, Arnel sendiri kuliah di jurusan teknik sipil. Akan tetapi ia malah bekerja di bagian otomotif. Tentunya pekerjaan Arnel tak searah dengan kuliahnya. Ketika Arnel sedang main game Mobile Legends, terlihat wanita tetangga depan rumahnya sibuk membawa barang belanjaan. Spontan dong Arnel pun membantu wanita itu dengan membawakan barang bawaannya. Wanita itu pun berniat akan memberi upah pada Arnel. Namun Arnel menolaknya. Kemudian pacar Arnel bernama Jenna menelponnya. Dan Arnel pun langsung pergi begitu saja, meninggalkan wanita itu. Pada malam harinya, Jenna pun ke bengkel Arnel dan ia meminta jatah pada Arnel. Namun ketika mereka bermain futsal ada kiriman barang buat bengkel Paman BJ. Mereka pun mengakhiri permainan itu. Karena kecewa, Jenna pun meminta hubungan yang pasti di antara mereka. Jenna juga sudah cukup lama berhubungan dengan Arnel. Akan tetapi Arnel belum bisa menjawabnya dan ia memilih untuk pergi meninggalkan Jenna. Jenna pun memberi pesan pada Arnel kalau ia meminta maaf tentang omongannya. Dan ia akan selalu menunggu Arnel. Entah mengapa, Arnel malah membayangkan wanita tetangga barunya. Dan ia berfantasi bermain dengan batangnya di malam itu. Besok harinya, mobil wanita itu pun mogok. Dan ia meminta Arnel untuk memperbaikinya. Karena ada keperluan, wanita itu pun menitipkan mobilnya. Dan ia memilih berangkat dengan bentor. Lagi-lagi Arnel bertemu dengan tetangganya saat habis pulang belanja. Dan Arnel membantunya. Namun kali ini, Arnel berani masuk ke dalam rumah wanita itu. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu memberi Arnel minuman. Dan mereka pun duduk dalam satu meja. Saat itu, Arnel mengatakan kalau mobilnya sudah beres. Dan untuk masalah biayanya, wanita itu langsung bertemu dengan Paman BJ. Entah siapa yang memulai duluan. Akhirnya mereka berdua pun bermain futsal di rumah itu. Ternyata Arnel keluar dari rumah tetangganya saat malam. Dan tak sengaja, Jenna melihat Arnel yang keluar dari rumah tetangganya itu. Ketika Jenna berada di rumahnya, ia pun langsung menelpon Arnel. Dan ia mengatakan kalau tadi ia dan ibunya melihat Arnel keluar dari depan rumah tetangganya bengkel. Lalu Arnel menjawab kalau ia datang ke rumah tetangganya hanya menagih uang bengkel Paman BJ karena mobil yang diservisnya telah beres dikerjakan olehnya. Jenna pun percaya apa yang dikatakan oleh Arnel karena Jenna begitu mencintainya. Saat Arnel dan Jenna berada di kampusnya, ada dosen wanita yang masuk ke dalam kelasnya. Dan dosen itu bernama Uson. Tentu Arnel kaget karena wanita itu tetangga depan bengkel dan ia telah bermain futsal bersamanya. Terlihat wajah gugup di wajah Arnel ketika ia mengetahui kalau wanita itu adalah dosennya sendiri. Apalagi Bu Uson menghampirinya dan menyapa mereka di halaman kampus. Arnel pun meminta izin kalau dirinya akan ke toilet kampus. Dan ia bertemu dengan Bu Uson di toilet. Tanpa malu lagi mereka pun langsung bermain futsal.
meski sebenarnya Bu Uson telah mengetahui kalau Arnel mempunyai pacar. Karena Arnel dekat dengan dosennya, nilai Arnel pun sangat memuaskan dan ia mendapatkan beasiswa di kampusnya. Bu Uson pun sering berkunjung ke bengkel Paman BJ untuk bertemu dengan Arnel, dan Paman BJ yang tak tahu apa-apa mencoba memperkenalkan ponakannya pada Bu Uson. Mereka pun seolah-olah tak saling kenal di depan Paman BJ. Dan sejak kejadian itu, hubungan mereka semakin dekat dan mereka sering bermain futsal di mana saja. Bahkan Jenna pun sempat akan memergoki mereka berdua. Akan tetapi nasib berkata lain. Mereka belum pernah kepergok oleh Jenna. Namun, pada suatu malam akhirnya Jenna memergoki mereka berdua tengah asik di dalam mobil. Karena kesal, Jenna pun mengatakan pada Arnel kalau dia mengetahui Arnel telah berselingkuh dengan dosennya. Namun Arnel membantah kalau ia hanya mencari nilai saja saat bersama Bu Uson. Arnel pun lebih memilih untuk putus dari Jenna daripada nilai kuliahnya jelek dan ia gagal mendapatkan beasiswa kuliah. Namun Jenna mengancam kalau ia akan mengatakan pada pihak kampus tentang perselingkuhan mahasiswa dengan dosennya. Tetapi Jenna tidak akan melakukan itu karena ia sayang pada Arnel dan ia tidak ingin nama Arnel jelek di kampusnya. Omongan Jenna didengar oleh Arnel dan ia mulai mencoba menghindar dari Bu Uson. Scene pun berlanjut. Terlihat Bu Uson lagi menelpon pria yang bernama Markus. Dan di antara pembicaraan Bu Uson dengan Markus mengatakan ada seorang bayi dan umur Markus jauh lebih tua dari gadis itu. Ternyata Bu Uson memiliki masalah di keluarga. Kemudian Arnel pun mengunjungi rumah Bu Uson dan ia berniat akan mengembalikan kunci mobilnya. Bu Uson pun meminta untuk Arnel berdiam dulu. Dan Bu Uson mulai menceritakan tentang dirinya. Ternyata Bu Uson telah memiliki suami yang bernama Markus. Bu Uson mengatakan kalau suaminya berselingkuh dengan seorang ABG. Dan wanita ABG itu telah hamil. Suaminya melakukan itu karena dirinya divonis dokter kalau Bu Uson tidak bisa hamil. Namun Arnel tampak acuh mendengar cerita Bu Uson. Dan ia lebih memilih untuk pergi meninggalkannya. Akhirnya Arnel mendapatkan nilai jelek dan ia terancam tercoret di beasiswanya karena Arnel mendapatkan nilai jelek di mata kuliah Bu Uson. Jenna pun mengetahui itu. Ia pun mencoba menghampiri Bu Uson dan ia berdebat dengan dosennya karena tak ingin punya masalah di kampus. Akhirnya Bu Uson meninggalkan Jenna. Tanpa sepengetahuan Arnel, Jenna bertemu dengan Bu Uson. Bu Uson sangat kagum akan keberaniannya, dan ia kagum akan cintanya Jenna pada Arnel, yang rela melakukan apa saja demi pacarnya Arnel. Bu Uson memberikan nilai jelek pada Arnel karena Arnel tidak pernah mengerjakan tugas yang ia berikan. Namun, tiba-tiba Jenna berani menyentuh Bu Uson, dan di malam itu mereka pun saling bermain biola. Mereka berdua pun sering melakukan di mana saja, tanpa sepengetahuan Arnel. Ternyata di balik kejadian itu, Jenna mempunyai rencana, dan ia merekam semua kegiatan bersama Bu Uson. Jenna pun menemui Arnel, dan ia memberikan rekaman video itu. Dan Jenna berencana akan memberikan video itu pada pihak kampus, dan agar Bu Uson ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap muridnya. Namun terjadi perdebatan di antara mereka dan tanpa sengaja Arnel mendorong Jenna dan membuat dirinya pingsan akibat benturan terkena tembok. Saat itu Bu Uson melihat kejadian itu dan ia berniat akan melaporkan pada pihak sekolah. Namun Arnel mengancam balik kalau ia mempunyai bukti sebuah video yang telah direkam oleh Jenna. Video itu bisa membuat Bu Uson dikeluarkan dari kampus, dan ia bisa dipenjara atas tindakan pelecehan pada muridnya.
Suatu hari saat Bu Uson mengajar di kelas, ada dewan kampus, dan ia membawa polisi dan dewan sekolah, meminta untuk Bu Uson ikut bersama mereka karena ada sesuatu hal yang akan dibicarakan di kantor dewan kampus. Akhirnya Bu Uson pun bisa diamankan oleh dewan sekolah dan polisi. Ternyata Jenna telah melaporkan Bu Uson dan akhirnya Bu Uson akan terancam mendekam di penjara. Di akhir cerita ada seorang wanita yang datang ke bengkel Paman BJ. Dan wanita itu meminta Arnel untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Dan akhirnya film pun berakhir. Bye-bye.